Hai, kembali lagi bersama saya Joe di Klik Cinema TV. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini, Mimin akan menceritakan kisah sebuah film yang berjudul Katufakula Rendu Kadal. Film ini diperankan oleh Nayantara sebagai Kanmani, Vijay Setupati sebagai Rambo, dan Samantha Ruth Prabu sebagai Katija. Lantas seperti apakah kisahnya? Inilah dia ceritanya. Cerita ini dimulai ketika sebuah keluarga yang dipercaya hidup dalam sebuah kutukan, di mana siapapun yang menikah dengan keluarga mereka pasti akan meninggal. Alhasil semua anggota keluarga harus menjomblo sampai tua, karena penduduk desa tak ingin menikahkan anaknya dengan salah satu dari keluarga tersebut. Hingga suatu hari karakter tua bernama Raju yang sudah muak dengan kutukan itu langsung menghampiri kekasihnya bernama Minakaev, seorang guru, untuk mengajaknya menikah. Raju ingin membuktikan kepada penduduk desa bahwa kutukan itu hanyalah mitos belaka. Setelah beberapa bulan Minakaev mengandung, dan Raju meyakini bahwa ia telah mematahkan kutukan tersebut. Genap 9 bulan, Minakaev yang pada saat itu sedang mengajar, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Seketika itu juga ia dibantu oleh guru sekolah, dan anak yang lahir langsung diberi nama Rambo. Raju yang bahagia langsung mengumumkan kelahiran anaknya. Namun tiba-tiba ia terjatuh dari atap rumah dan meninggal dunia. Tidak hanya itu, Minakaev juga mengalami stroke dan hilang ingatan. Akan tetapi satu-satunya wajah yang selalu ia ingat hanyalah Rambo, anaknya. Singkat cerita, Rambo sudah besar, namun kesialan terus bermunculan dalam setiap hidupnya, seakan menandakan bahwa kutukan itu masih ada. Bahkan ketika Rambo berusaha mendekati sang ibu, tetapi ibunya tiba-tiba mengalami sesak napas. Dan karena hal itu, Rambo memilih menjauh dari ibunya agar ibu bisa sehat. Tak kuat melihat penderitaan ibunya, Rambo memutuskan pergi. Namun sebelum pergi, ibu meyakinkannya bahwa kelak Rambo menjadi anak bahagia dan paling beruntung dalam hidupnya. Setelah perkataan itu, Rambo akhirnya pamit pergi. Puluhan tahun kemudian Rambo sudah dewasa. Meskipun telah menjauh dari desa dan keluarga, namun ternyata nasib sial Rambo masih menghantuinya. Kini Rambo meyakini bahwa dirinya lah yang mendatangkan kesialan kemanapun dia pergi. Untuk mencari sesuap nasi, Rambo mengambil 2 pekerjaan, di mana pada siang hari Rambo bekerja sebagai sopir, dan pada malam hari ia bekerja di sebuah klub malam sebagai security. Di tempat itu Rambo tertarik dengan seorang gadis cantik dan seksi. Gadis itu bernama Katija. Keinginan Rambo untuk mendekati Katija harus diurungkan lantaran ia takut akan terjadi sesuatu pada gadis tersebut. Namun Rambo tak bisa lagi menghindar ketika Katija menyadari bahwa ada seseorang yang terus memperhatikannya, lalu menghampiri Rambo. Nampaknya sejak pertemuan itu, Rambo mulai menyukai Katija dan selalu memberikan perhatian khusus. Suatu kesempatan Rambo mengantar minuman untuk Katija yang pada saat itu sedang duduk bersama pacarnya yang tidak lain merupakan bosnya Rambo bernama Mobi. Karena kesalahpahaman, Mobi mengira Rambo memanggil Katija dengan kata baby yang membuat Mobi menjadi marah. Namun Rambo berusaha menjelaskan bahwa ia menjawab pertanyaan Katija dengan kata maybe dan bukan baby. Di tempat lain kita diperkenalkan seorang gadis bernama Kanmani yang masih lajang. Kedua orang tua Kanmani telah meninggal, sehingga Kanmani harus bersusah payah membesarkan kedua adiknya yang salah satunya mengalami keterbelakangan mental bernama Bhargav. Di suatu kesempatan Rambo menawarkan diri untuk mengantarkan Mani dan kedua adiknya untuk menemui keluarga calon mempelai laki-laki. Ternyata selama ini Kanmani berusaha mencari suami yang mengizinkan kedua adiknya tinggal bersamanya setelah menikah. Tetapi selama itu juga Kanmani ditolak lantaran sebagian dari mereka tidak menyukai adiknya. Karena sering memakai jasa Rambo, Kanmani menjadi pelanggan tetapnya Rambo. Sikap penyayang Rambo terhadap adiknya membuat Kanmani menjadi terpesona. Oleh karena itu seiring berjalannya waktu, Kanmani mulai tertarik dengan kepribadian Rambo.
Malam hari Rambo kembali bekerja di klub malam. Di sana Rambo hanya berdiri menyaksikan pertengkaran antara Khadijah dan pacarnya. Bahkan ia hanya diam ketika Khadijah ditampar. Setelah melihat situasi semakin tak terkontrol, Rambo mendekati mereka. Namun Khadijah justru memarahinya karena sedari tadi Rambo tidak melakukan apapun. Sementara itu Mobi yang berpikir kalau Rambo mencampuri urusan mereka ingin memukulnya. Akan tetapi pria itu justru dibuat tak berdaya. Sejak peristiwa itu hubungan mereka semakin dekat dan Khadijah tak malu menceritakan kondisi keluarganya, di mana kedua orang tuanya telah bercerai dan ia tinggal bersama ayah yang kini menderita penyakit jantung. Sementara itu di malam berikutnya mereka kembali bertemu. Di sana Khadijah ingin agar mereka sama-sama saling mengenal satu sama lain. Alhasil pertanyaan demi pertanyaan silih berganti diajukan oleh mereka berdua. Dan di tempat itulah Khadijah menyatakan cintanya pada Rambo. I love you, Rambo. Esok hari Rambo kembali menemui Kanmani. Kali ini Kanmani tidak mengajak Rambo ke rumah calon pengantin, melainkan pergi berbelanja karena mereka akan tinggal di rumah yang baru. Di sana Rambo sangat terharu melihat Kanmani yang begitu menyayangi kedua adiknya. Begitu halnya dengan Kanmani, ia merasa Rambo merupakan pria idaman. Hari terus berlalu dan kedua wanita itu semakin jatuh cinta pada Rambo. Kondisi tersebut membuat Rambo hidup dalam dilema antara siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Akan tetapi Rambo segera menyadari bahwa hanya cinta mereka lah yang mampu mengubah nasib buruknya selama ini. Jadi dia menerima lamaran kedua gadis tersebut. Rupanya kisah Rambo yang mencintai dua orang wanita didengar oleh salah satu stasiun televisi. Karena itu di suatu kesempatan mereka bertiga diundang untuk mengisi sebuah acara. Di sana hadir juga seorang dokter psikolog terkenal bernama Raga. Dokter Raga menjelaskan bahwa Rambo memiliki gangguan identitas disosiatif. Penyakit ini bisa menyebabkan Rambo mengalami dua kehidupan secara bersamaan. Bahkan kemungkinan besar Rambo tidak mengingat apapun kalau dia mencintai dua orang wanita ataupun lebih. Mendengar itu baik Khadijah maupun Kanmani yang duduk bersebelahan hanya terdiam. Apalagi mereka mengetahui kalau apa yang dialami Rambo saat ini merupakan akibat dari situasi masa lalu Rambo yang kelam. डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, उसके सब कुछ भूलने के चांस ज्यादा हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Di sisi lain Mobi yang tak terima Khadijah memutuskan hubungan mereka semakin marah. Namun pria itu tak mampu berkutik ketika mengetahui kalau Rambo selalu berada di samping Khadijah. Perhatian yang sama juga Rambo berikan kepada Kanmani, di mana Rambo yang tega melihat Kanmani diancam oleh seorang preman bersama anak buahnya lalu menghabisi mereka. Meskipun tahu bahwa Rambo mencintai dua orang wanita sekaligus, tetapi baik Khadijah maupun Kanmani tetap mencintai Rambo. Bahkan makin hari cinta mereka semakin kuat. Kini Rambo selalu membagi waktu untuk kedua wanita itu. Siang hari Rambo menemui Kanmani, sedangkan malam hari ia habiskan waktunya bersama Khadijah. Hingga suatu hari di tengah guyuran hujan, Rambo tampaknya bahagia ketika mendapat kabar dari kampung kalau ibunya sudah bisa berjalan setelah sekian lamanya. Di saat yang bersamaan, Rambo baru menyadari bahwa kutukan demi kutukan yang selama ini menghantui hidupnya telah hilang. Hal ini membuktikan bahwa perkataan ibu sewaktu ia masih kecil ternyata benar adanya. Mengetahui bahwa kutukan ini sudah berakhir, Rambo nampaknya sadar kalau dirinya tak pantas untuk Khadijah dan Kanmani. Bahkan Rambo tak pernah mengangkat telepon dari kedua wanita itu dan berharap tak bertemu mereka lagi. Semua ini ia lakukan agar kehidupan Khadijah dan Kanmani semakin baik tanpa kehadiran dirinya. Lantaran ia tak ingin salah satu dari mereka merasa tersakiti. Namun sepertinya takdir berkata lain, di mana ketika Rambo berada di tempat peribadatan, secara kebetulan Rambo bertemu lagi dengan Khadijah dan Kanmani. Hai. Karena tak tahu harus berbuat apa, Rambo justru berpura-pura tidak mendengar ketika namanya dipanggil oleh kedua wanita itu, dan ia segera pergi meninggalkan mereka. Setelah pertemuan yang tak terduga itu, Rambo justru semakin merasa bersalah. Bahkan lebih parahnya lagi, ia ingin bundir. Dan untung saja teman Rambo berhasil membujuknya. Sadar bahwa kondisi Rambo semakin memprihatinkan, temannya itu menelpon dokter Raga untuk menceritakan situasi yang kini menimpa Rambo. Dokter itu menemui Rambo dan menyarankan agar Rambo harus bertemu dengan Kanmani dan Khadijah di sebuah acara. अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तुम और उन्हें दुखी ना करने का फैसला लिया तुमने
Di acara itu, Rambo nampaknya masih merasa bersalah serentak dilema untuk menentukan pilihan antara Khadijah dan Kanmani. Di tengah kebingungan, kedua wanita itu justru membuat Rambo semakin bingung karena tidak ada yang mau meninggalkan Rambo dan tetap mencintainya. Sejujurnya Rambo memiliki keinginan untuk menikahi kedua wanita itu. Namun karena malu dan merasa tak pantas, maka ia memutuskan untuk tinggal bersama dengan Khadijah dan Kanmani hanya untuk melihat siapakah yang paling cocok dengan dirinya. रास्ता नहीं दिख रहा, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी हैप्पी पिक्चर्स देखता रहूंगा, लेकिन दूर से। Sejak hari itu mereka bertiga tinggal bersama. Namun sepertinya batin Rambo sangat tersiksa karena diperebutkan dua wanita sekaligus. Sementara itu orang-orang yang melihat mereka justru merasa iri dengan hidup Rambo yang beruntung sekali dicintai dua wanita yang sama-sama cantik. Hari terus berlalu tetapi Rambo semakin tak bisa membuat keputusan karena baik Khadijah maupun Kanmani sama-sama memberi perhatian padanya. Sementara itu Khadijah dan Kanmani saling membujuk agar salah satu dari mereka meninggalkan Rambo. Akan tetapi keduanya tak mau mengalah. Hingga di suatu hari Khadijah mendengar berita kalau ayahnya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Sial bagi Khadijah karena ayahnya juga tak bisa tertolong. Dalam kesedihan, Kanmani dan Rambo berusaha menghiburnya dan mereka saling berpelukan. Saat pulang, beberapa pria yang selama ini menyukai Kanmani semakin putus asa karena mereka tak memiliki kesempatan bersama Kanmani. Begitu juga halnya dengan Mobi, mantan kekasih Khadijah yang perlahan mulai menjauh. Keesokan harinya, ketika Kanmani dan Khadijah sedang jalan-jalan, mereka mulai curiga setelah melihat Dr. Raga dan seorang host di acara televisi. Merasa bahwa Khadijah dan Kanmani tengah memperhatikan mereka, kedua pria itu menjadi ketakutan, apalagi ketika mereka disirami dengan bensin. Karena dalam ancaman, akhirnya pria berambut pirang itu berkata jujur bahwa pengakuan Dr. Raga soal gangguan identitas disosiatif hanyalah kebohongan semata. ये क्या मुझसे पेट्रोल की खुशबू आ रही है? मैं सबको साफ-साफ बता दूंगा। Saat di rumah, Rambo yang baru pulang sedikit kebingungan karena salamnya tidak dibalas. Nah, tanpa basa-basi, Khadijah langsung bertanya, apakah selama ini Rambo telah membohongi mereka? Sontak saja Rambo semakin bingung, namun ia tak bisa berkutik ketika Kanmani menjelaskan semua yang mereka dengar. Kedua wanita itu sama-sama kecewa lantaran Rambo telah mempermainkan ketulusan cinta mereka. Karena tak bisa lagi mengelak, Rambo akhirnya berkata jujur bahwa memang ia tidak memiliki penyakit seperti yang dikatakan oleh Dr. Raga. Ia hanya memiliki kesialan, lalu menjelaskan semua tentang kisah masa kecilnya. Meskipun Rambo telah jujur, namun kedua wanita itu masih menganggap Rambo sedang mengarang cerita. Untung saja teman Rambo tiba-tiba datang lalu menjelaskan apa yang mereka lihat dalam kehidupan Rambo. Untuk lebih meyakinkan, Kanmani dan Khadijah memaksa Rambo pulang ke kampung halamannya. Ketika telah sampai, mereka berdua mendorong Rambo untuk bertemu dengan ibunya. Namun tanpa mereka sadari, ibu kembali mengalami sesak napas. Bahkan dinyatakan meninggal ketika Rambo memegang kening ibunya. Sontak saja Rambo menjadi marah dan menyalahkan kedua wanita itu. Dalam kesedihan, Rambo meminta maaf dan menangis dalam pelukan ibunya. Nah, di sanalah terjadi sebuah keajaiban karena ibunya kembali bernapas. Dengan semua peristiwa itu, masyarakat merasa bahagia karena Rambo telah membawa keberuntungan di desa mereka. मर के जिंदा हो गई, ये तो लकी चार्म है। मेरे चप्पल किस लिए? Kemudian sebelum pulang secara bergantian, Kanmani dan Khadijah pamit ke ibunya Rambo. Di sana sang ibu meminta agar mereka berdua berjanji untuk menikahi anaknya. Akhirnya mereka berdua pamit dan pulang ke kota. Setelah kepergian Kanmani dan Khadijah, Rambo terlihat sangat sedih dan ia menulis nama kedua wanita itu di lengannya. Begitu juga halnya dengan Kanmani dan Khadijah yang sama-sama tidak bisa menyembunyikan kegalauan mereka. Di sisi lain, keluarga besar Rambo meminta Rambo segera menikah agar mereka juga bisa menikah. Namun karena Rambo masih dilema, maka mereka memutuskan ke kota menemui Khadijah. Di sana mereka meminta Khadijah kembali menemui Rambo karena kehadiran Khadijah dalam hidup Rambo membawa harapan baru untuk keluarga mereka. Dengan permintaan itu, Khadijah dan Kanmani memutuskan ke desa bertemu Rambo. Untuk meyakinkan mereka, Rambo menjelaskan bahwa semua ini demi impian sang ibu, di mana ibu Rambo ingin agar ia bisa melihat Rambo menikah. Tetapi Rambo beralasan kalau dia hanya ingin menikah dengan Khadijah dan Kanmani. Mendengar itu mereka berdua menjadi kesal sembari meminta Rambo harus memilih dari antara mereka berdua. Akan tetapi karena Rambo tak ingin menyakiti perasaan salah satu dari mereka,
maka ia menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk memutuskan kutukan dan ia berani melakukan ini hanya semata-mata demi ibu dan keluarganya yang sampai saat ini belum menikah. Ia berjanji bahwa setelah menikah mereka berdua kembali ke kota dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Entah karena kasihan, baik Khatijah maupun Kanmani menyetujui ajakan Rambo. रैम्बो शादी की तैयारी शुरू करो। Singkat cerita, hari pernikahan pun dilangsungkan. Dan ternyata bukan hanya Rambo yang menikah, melainkan semua keluarganya juga ingin menikah. Di acara pernikahan tersebut semuanya berjalan lancar. Dan kini masyarakat menyadari bahwa kutukan telah dipatahkan oleh Rambo. Setahun kemudian Rambo menemui mereka berdua, namun bukan sebagai suami istri. Dan ternyata sewaktu acara pernikahan mereka, nampaknya baik Khatijah dan Kanmani sama-sama mengalah dan pergi meninggalkan Rambo di saat acara sedang berlangsung. Nah, di sanalah Kanmani dan Khatijah baru mengetahui kebenarannya. Dan filmnya pun ditutup ketika mereka bertiga pamit sebagai salam perpisahan. साथ हो उनके। See you.